Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ini tanggal piro, tanggal 19 ya, 19 Agustus 2023. Dino apa saiki? Sabtu ya? Sabtu, iya Sabtu saiki. Aku kate ngomong apa ya? Kok paling basa Jawa ya? Ya saya mau ngomong itu loh, perayaan 17 Agustus itu menteri-menteri kabinet itu pakai pakaian adat yang macam-macam. Itu maksudnya kan menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu beragam ya, kaya budaya. Itu dilihat dari pakaiannya. Itu setiap daerah memiliki satu pakaian yang khas ya, yang berbeda dengan daerah lain. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai bangsa yang besar itu memiliki diversity in unity ya, keragaman dalam kesatuan. Bahasa Inggris diversity in unity kalau nggak salah ya. Ada judul buku itu dulu pernah saya baca. Dulu waktu saya jadi OB di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, OB. Itu loh gosek nyapu dari kelas ke kelas, 14 semester. Saya pernah baca buku itu. Kumpulan seminar itu judulnya. Pokoknya masuk keragaman dalam kesatuan, gitulah. Tapi kita pengen lihat ya, secara agak menyelam lebih dalam sedikit ya. Itu kan Indonesia katanya penuh dengan keragamannya, budaya, bahasa, pakaian, tradisi adat yang berbeda-beda, yang belum tentu ya dimiliki oleh semua negara di dunia yang sekitar 180 negara itu ya. Di dunia kan ada 120 negara kalau nggak salah. 180 bendera lah kira-kira. Nah sebenarnya kita itu salah langkah ya. Indonesia sudah 78 tahun. Yang ditonjolkan itu bukan diversity-nya, keragamannya. Lawang beragam yang keragaman dalam berpikir itu masuk penjara ya. Itu yang masuk penjara itu banyak loh zaman Pak Jokowi memerintah itu. Pembunuhan itu juga banyak loh. Misalnya ya pembunuhan dulu ya. Itu berarti kan pembunuhan itu nggak siap ya. Pemerintah menghadapi keragamannya. Bukan hanya keragaman dalam pakaian, dalam budaya, tapi keragaman dalam cara berpikir yang beda-beda melihat kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dikelola. Luas saja nih cara mikirnya, bukan terus terpaku pada keindahan baju adat, tapi pikiran diseragamkan untuk mengabdi pada kekuasaan yang nggak adil. Jadi sebenarnya yang diperlukan bukan keragaman ya. Dalam baju itu sudah nggak usah dipersoalkan itu, tapi bagaimana keragaman dalam berpikir, kebebasan dalam berpikir untuk mencapai tujuan bersama yang lebih adil ya. Jadi yang dicari itu bukan keragaman, bukan kesatuan, tetapi adalah keadilan. Gimana? Pikiran saya agak sedikit ini ya, agak seperti kayak Rocky Gerung ya. Ya sebenarnya yang kita cari keadilan, dan keadilan itu yang nggak ada di era sekarang ya. Ya buktinya itu pembunuhan tanggal 20 Mei ya. Zaman Kapolrinya Pak Tito Karnavian yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri itu loh. Ya kan? Itu kan dia di zaman dia pembunuhan dilakukan. Waktu orang rame-rame demonstrasi di Bawaslu di KPU gitu ya. 21 Mei 2019, 9 orang mati. Menurut publikasi resmi pemerintah ya. Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan ya, yang tercatat ya. Yang luka-luka katanya lebih banyak, saya nggak tahu datanya.
menumpahkan darah itulah ciri daripada pemerintahan Pak Jokowi. Terus kemudian tanggal 7 Desember 2020 6 orang Laskar Front Pembela Islam dibunuh oleh negara, ya, oleh polisi, ya. Dan polisinya bebas, divonis lepas, nggak bisa dihukum karena alasannya 2 polisi yang masih hidup tersisa itu yang satu katanya mati sebelum pengadilan, mati kecelakaan katanya. Itu divonis lepas karena mereka membela diri. Dan hebatnya polisi Indonesia itu dia membela diri langsung bisa membunuh 6 orang. Jadi keterampilan polisi Indonesia itu begitu tinggi, ya, menghadapi 6 orang laskar yang menurut Front Pembela Islam itu nggak bersenjata melawan polisi yang bersenjata, dan polisi bersenjata itu membela diri katanya dan berhasil membunuh 6 orang di kilometer 50. Pengawal Habib Rizik yang kata statement resmi Front Pembela Islam, nggak ada pengawal itu yang dipersenjatai karena mereka orang sipil. Jadi konferensi pers itu yang kemudian bawa senjata itu adalah bohong menurut versi Front Pembela Islam. Yang ada pedang, ada senjata itu bohong, ya, kata Munarman, ya. Munarman sekarang masih di penjara, ya, karena dituduh teroris. Ini gimana sih pemerintah ini? Nggak ada semangat keberagaman, ya. Jadi negara nggak boleh kalah, kata Mahfud. Oleh karena nggak boleh kalah berarti kalau gitu boleh membunuh, menumpahkan darah. Bagaimana Pak Mahfud ucapan panjenengan itu? Nanti di dalam lintas sejarah itu, di mahkamah sejarah itu nanti bisa bertahan nggak? Apalagi Pak Mahfud bilang, iya, dia mengaku dia dalang pembunuhan Front Pembela Islam, ya. Tapi nggak ada yang ngaku dalang pembunuhan itu siapa, 6 orang itu. Itu menunjukkan kan nggak siap, ya, pemerintah menghadapi keragaman pendapat dari warganya. Warganya siapa, ya? Habib Rizik itu yang selalu mencerca kezaliman, ya, yang berusaha menghalau negeri, ya, menghalau NKRI yang dia cintainya itu supaya bersih dari kemungkaran, dari dominasi yang nggak adil, ya. Jadi itu 2. Yang berikutnya, jadi yang orang-orang yang memiliki keragaman, ya, dalam perspektif, ya, dalam melihat Indonesia yang mereka merasa memiliki, berbeda dengan perspektif pemerintah yang punya anggaran besar dan punya senjata dan punya kekuasaan dan punya otoritas. Ketika di-challenge oleh warga negara yang punya perspektif berbeda, yang tidak punya anggaran, tidak punya senjata, dan tidak punya otoritas kecuali punya kekuatan ilmu pengetahuan dan perspektif, itu dihadapi dengan borgol dan penjara. Banyak yang dipenjara seperti Dr. Syahganda Nainggolan, ya kan dia masuk penjara bukan karena kejahatannya, dia tidak nyolong, bukan orang yang berdasi yang ngambil uang. Maling-maling banyak masuk penjara tapi banyak duitnya. Kalau kayak Dr. Syahganda kan yang dia ingin berikan adalah satu sumbangan-sumbangan pikiran, ya, dan satu teguran-teguran kepada penguasa untuk kembali supaya tidak melakukan deviasi. Deviasi itu penyimpangan supaya nggak terlalu jauh dari semangat konstitusi. Kan itu yang diingatkan oleh Faisal Basri, diingatkan oleh Amin Rais, diingatkan oleh Rizal Ramli, diingatkan oleh Ihsanuddin Nursi, dan termasuk Jumhur Hidayat, ya kan, yang protes Omnibus Law itu. Nah, orang-orang itu yang punya keragaman dalam perspektif, dalam berpikir, itu masuk penjara. Ruslan Buton, Anton Permana, kemudian Gus Nur, Habib Rizik, Habib Bahar, terus kemudian siapa itu soal ijazah palsu yang Bambang Tri, yang dia bilang kalau dia bisa
boleh ditembak kalau omongannya itu nggak benar tentang ijazah palsu Presiden Jokowi. Ini tingkat tingkat kerusakan negeri ini tuh menurut para ahli sudah luar biasa. Indeks demokrasi turun, indeks hak asasi manusia juga begitu. Ya, ekonomi nggak jadi meroket sebagaimana janji itu banyak, yang ada 65 janji yang tidak ditunaikan oleh pemerintahan Jokowi menurut daftar yang dikeluarkan oleh Rizal Ramli. Ya, belum soal-soal keuangan ya. Inilah masalah kita pada usia 78 tahun itu, yang terjadi bukan keragaman di dalam cara berpikir, cara bersikap sehingga kita bisa lebih kaya, lebih punya wawasan yang luas mengelola negara dan kekuasaan ini, tapi justru tidak diseragamkan oleh kekuasaan, dan itu yang ditolak ya oleh civil society. Jadi yang muncul sekarang di akhir kekuasaan Pak Jokowi bukan keragaman yang indah, tetapi justru keserakahannya dan ketidakadilan. Keserakahan lihat pejabat-pejabat itu, termasuk pejabat yang mengkhutbahkan kesederhanaan lah, wong dia kekayaannya, motornya, mobilnya, rumahnya itu nggak sederhana, ya orang ketawa, ya kan? Seperti Sri Mulyani, seperti Luhut, Mahfud, ya kan? Mana orang percaya kalau dia ngomong soal keadilan, soal kesetaraan ya, soal kesederhanaan hidup ya. Dan banyak pejabat-pejabat yang satu tipe. Memang kabinet itu berisi satu pejabatnya satu tipe, yang tidak memberikan kesan yang indah di lubuk hati masyarakat yang sederhana seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya, itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.